itu dari riset yang dari luar negeri. Setelah ini kemudian tabel yang ketiga, keterbatasan dan saran penelitian sebelumnya. Penelitiannya Harjito, keterbatasannya apa, sarannya apa. Ini kan sarannya ini misalnya menambahkan variabel lain yang menyentuh aspek audit, ya kan. Menggunakan pengukuran lain, ya kan. Nah, di sini ini kan keterbatasan, kelemahan dan keterbatasan. Jadi keterbatasan dan saran ya, keterbatasan dan saran. Ini nanti setelah ini kemudian kerangka penelitian kita ini kan ternyata ngambil ini CEO, financial distress ini opinion audit conclusion, managerial ability. Research gap bedanya apa dengan yang dulu dengan yang sebelumnya? Research gap-nya karena ini variabel moderasi kan jadi gampang nih. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang perlu dijelaskan. Penelitian yang relatif sama seringkali memberikan hasil yang beda-beda. Karena beda-beda tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperjelas faktor atau kondisi yang menyebabkan perbedaan hasil penelitian. Faktor itu merupakan faktor yang memoderasi, perkuat atau memperlemah. Nah, kok bisa seperti ini? Gimana hasilnya? Perbedaan hasil penelitian terdapat pada hubungan kondisi keuangan terhadap opini audit concern. Hasil penelitian oleh Kurnia dan Mela menunjukkan financial distress berpengaruh negatif terhadap opini audit concern. Hasil itu berbeda dengan Harjito, Shirley, dan seterusnya yang hasilnya apa tidak berpengaruh terhadap opini audit concern. Adanya ketidakkonsistenan ini muncul dugaan bahwa terdapat faktor yang moderasi. Ya, terus ini perbedaan penelitian dengan yang terdahulu apa? Nah, merujuknya siapa ini? Merujuknya Kim tahun 2001. Menguji pengaruh moderasi managerial ability. Ya, itu ya, paham ya? Iya, matur nuwun penjelasannya. Nah, ini saya kira udah paham itu. Jadi intinya itu sampean di UTS tadi itu bekal untuk menghadap dosbingnya nanti. Itu Mas. Ya. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Halo? Sementara Bu. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya. Oke. Mungkin bisa dikoreksi milik kami, Pak. Mungkin ada yang salah atau gimana? Ya, aduh iki yo. Nanti iki materi ini nanti kalau misalnya mau lanjut materi dulu aja, Pak. Iya, lanjut aja, Pak. Ya. Nanti Pak. Nanti kalau ada waktu sisa bisa kami revisi. Jadi tadi itu sebetulnya setelah saya jelaskan ini, sampai-sampai semua kan bisa gagapi itu apa bahasa Indonesia. Mengoreksi gaweane dengan semua, dicocokkan dengan yang barusan saya jelaskan. Seperti ini enggak gitu. Nah kalau sudah seperti ini ya sudah benar. Kalau misalnya mengendaki nanti dikoreksi-koreksi ya nanti kuliahnya ada tambahan kuliah, enggak apa-apa. Sementara ini dilanjut dulu ya, materinya masih banyak. Ya. Oke Pak, dilanjutin aja Pak. Matur nuwun untuk referensinya Pak. Ya. Kemudian tujuan saya apa sih sebenarnya? Jenengan semua itu siap untuk bimbingan ke Dosbing, satu. Kemudian yang kedua siap menulis proposal. Nah, yang ketiga ini nanti, ini yang sekarang ini. Bab ini kan sekarang ini ya, metode penelitian. Bab 3 ini pelajarannya. Ini yang dipelajari. Jadi sekarang itu membahas mengenai ini, metode penelitian. Membahas metode penelitian, babnya ya. Supaya apa? Supaya jangan bisa membuat ini bab 3. Metode penelitian bab 3.
isi bab 3 skripsi itu ini, jenis penelitiannya apa, definisi operasional dan pengukuran variabelnya itu apa, populasi dan sampelnya bagaimana, dan jenis dan metode pengumpulan datanya bagaimana. Yang terakhir, bagaimana teknik analisisnya. Kalau ini jenengan ini bisa semua, maka proposal jenengan bab 3 beres. Ya kan? Nah nanti tugasnya setelah ini saya jelaskan, jenengan semua membuat bab 3 proposal skripsi, ya, dari judul yang Anda buat di UTS. Jadi Anda judulnya apa di UTS itu, ya, itu kan template awal ya, judulnya sudah jelas, kerangkanya sudah jelas. Nah, bikin ini bab 3. Tapi benar-benar bikin bab 3 metode penelitian. Hasilnya kayak ini nih. Hasilnya kayak gini nih. Bab 3 ya. Nah, ini bab 3. Bab 3 metode penelitian. Ini ada jenis penelitiannya. Ada definisi dan operasionalisasi variabel, variabel dependent, variabel independen, ya. Ini baca ininya aja ya, ini ya. Ada jenis penelitian, definisi operasional, variabel dependent, variabel independen, kemudian ada ini populasi dan sampel, populasi sampel dan metode penarikan sampel. Ini populasinya apa? Terus sampel dan metode penarikan sampelnya bagaimana? Ini contohnya konkretnya ya. Kemudian jenis datanya apa? Kemudian metode pengumpulan datanya bagaimana? Nah, setelah itu teknik analisis. Ada statistik deskriptif, kemudian nah ini kebetulan menggunakan SEM ya, SEM, PLS SEM ya. Itu ya kira-kira. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini pelajaran kali ini bagaimana membuat ini, bisa membuat bab 3 ini. Nah, untuk bisa membuat bab 3 ini, apa yang dipelajari ini? Jenis riset itu apa saja? Variabel penelitian itu apa wae sih? Variabel penelitian itu. Kemudian definisi operasional itu apa? Terus cara mengukur variabelnya itu bagaimana? Nah, yang ketiga, jenis dan metode pengumpulan data. Jenis-jenisnya, jenis datanya itu apa? Metode pengumpulan datanya bagaimana? Kemudian yang keempat, ini sampling, teknik sampling. Ini teknik sampling itu jumlah sampel dan cara penarikan sampel ini. Ya. Kemudian teknik analisisnya bagaimana. Sampai di sini jelas ya? Bisa jelas? Jelas Pak. Ya. Jadi intinya engko sampean wis bariki tak tugasi gawe bab 3, bener-bener bikin ini bab 3. Jadi jangan asal kopas-kopas, iki bener-bener sampean prakteke judul sing dipilih ketika Anda di UTS itu. Anda judulnya Y-nya kualitas audit, ya sudah bikin ini metode penelitiannya. Jadi nanti metode penelitiannya ini sudah bisa kan, sudah nyelengi ya, Anda sudah bisa ini, sudah jadi gitu loh. Bongko judulnya ganti ya, yang penting jenengan sudah pernah bisa menulis bab 3 ini. Kalau judulnya di ACC oleh Dosbing ya berarti ini sudah mudah kan, sudah mudahkan Anda. Kalau misalnya judulnya disuruh ganti ya ini ganti-ganti dikit lah ya sininya. Oke. Ya. Ini yang dipelajari. Kita pelajari yang pertama, jenis riset. Nah, jenis riset itu banyak sebetulnya itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan masalah penelitian bisa, berdasarkan tujuan riset bisa, berdasarkan tingkat eksplanasi bisa, berdasarkan penggunaan hasil bisa, dan seterusnya ya. Nah, umumnya itu dari banyak ragam jenis riset ini yang dipakai itu kita merujuknya berdasarkan tujuannya aja ini. Jadi ada 3 jenis riset berdasarkan tujuan.
Nanti kalau jenis riset berdasarkan analisis data beda lagi, berdasarkan metode pengumpulan data beda lagi. Nah, kita fokusnya ini aja karena yang ditulis di skripsi itu biasanya ya ginilah, kalau enggak asosiatif ya komparatif gitu ya. Oke ya, ini ya. Nah, kemudian ini selanjutnya jenis penelitian deskriptif itu bertujuan hanya menjelaskan sesuatu, mendeskripsi saja. Ya, contohnya persepsi akuntan terhadap overload standar SAK, standar akuntansi keuangan bagi UKM. Nah, kemudian yang kedua, analisis praktek pengungkapan informasi IC, intellectual capital, pada website perguruan tinggi. Ini misalnya ini ya. Nah, ini tidak usah terlalu didalami, kita tidak ini ya biasanya. Kemudian ini, nah ini dia. Penelitian asosiatif. Jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Nah, hubungan ini bisa korelasi atau kausalitas. Saya ulangi lagi ya, bisa sekedar hanya korelasi, juga bisa hubungan kausalitas atau sebab akibat. Contohnya ini, pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajemen sebagai variabel moderasi. Dan contohnya lagi, pengaruh desentralisasi fiskal dan audit BPK terhadap tingkat korupsi pada kabupaten dan kota di Indonesia. Contohnya lagi, pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme GCG terhadap manajemen laba. Ini contoh dari hubungan kausalitas. Ya. Apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan manajemen pemilikan manajemen sebagai moderasi. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua, ini penelitian komparatif, membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, perbandingan keakuratan model arus kas, metode langsung dan tidak langsung dalam prediksi arus kas dan dividen masa depan. Terus yang kedua, analisis perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah pandemi COVID misalnya seperti itu ya. Atau sudah otonomi daerah. Ini dulu, masa dulu otonomi daerah. Nah sekarang ya sudah adanya COVID gitu ya. Jadi kinerja keuangan sebelum COVID misalnya dari 2015 sampai 2019. Setelah COVID tahun 2021 itu di compare ya, atau 2 tahun sebelum, 2 tahun setelah ini di compare. Kemudian analisis perbandingan IC antara perguruan tinggi PTN dengan PTS. Jadi kita fokus ke sini saja, asosiatif, yang kausal, atau yang komparatif perbandingan. Paham sampai di sini? Paham ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, contohnya ini. Pak Susanti contoh nih, Pak ya. Lagi. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang menguji keterkaitan antara variabel dalam bentuk hubungan maupun pengaruh. Ini menurut Bu Nurhayati ya, Prof. Nurhayati. Ini ngutip Nurhayati ya, ini ada mendelnya. Kemudian penelitian korelasional menggambarkan hubungan antara variabel yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penting yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Ini menurut Sekaran atau Bugi. Nah, ini pengertian penelitian korelasional. Kan ada hubungan maupun pengaruh ya ini, hubungan pengaruh. Jangan berhenti sampai di sini, kalau hanya sampai di sini saja ini keliru.
Dilanjut. Di sini itu keterangan penelitian mungkin arep ngopo nek wis ngerti jenisnya. Ini jenisnya kan berarti yang tadi. Ini kan. Ya enggak? Berarti penelitian ini jenisnya asosiatif ya. Ini hubungan atau kausalitas atau sekedar korelasi. Kembali ke tadi contohnya. Nah, ini. Penelitian ini merupakan penelitian koresional yang menguji mengenai pengaruh variabel independen, disebutkan variabelnya apa saja, serta menguji efek moderasi dalam hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dependennya opini audit going concern. Paham nggih? Nggih, Pak. Oke, sekarang contoh lagi banyak. Ini contoh lagi. Nah ini kan disebutkan penelitiannya apa? Koresional. Nah, penelitian ini apa tujuannya? Mengenai faktor yang mendeteksi fraud, financial statement fraud dengan perspektif fraud diamond. Itu ya, ini contohnya. Contohnya lagi apa ya? Ini kan. Ini selalu nih apa korelasional, bentuknya pengaruh atau hubungan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh enterprise management, IC, dan corporate governance terhadap nilai perusahaan. Gitu-gitu. Terus apa lagi nih? Nah, saya kira sudah cukup ya contohnya ya. Oke, sekarang setelah jenis penelitiannya tahu, sekarang variabel penelitian. Variabel penelitian itu apa? Nah, dimulai dari variabel dulu. Variabel itu apa sih? Nah, variabel itu apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Jadi intinya itu nilainya itu bervariasi. Bisa dikatakan variabel. Kalau nilainya misalnya nilainya hanya berat badannya 10 kg semua. Jadi kelasnya misalnya ya ini kelas apa gitu ya, reguler 2, kelasnya Mas Ainun ini berat badannya misalnya ya ingin menguji pengaruh berat badan terhadap Y apa gitu ya. Nah berat badannya itu ternyata satu kelas 60 kg semua. Nggak ada variasinya ya, bukan variabel. Atau tidak bisa dijadikan variabel. Kalau variabel itu bervariasi. Variasi pada nilai. Nah, ini kan nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama. Sehingga variabel itu karakteristik objek penelitian yang nilainya bervariasi dari satu subjek ke subjek lainnya atau dari waktu satu ke waktu yang lainnya. Jika karakteristiknya atau nilai tidak bervariasi, bukan variabel. Nah, pembagian variabel itu macam-macam. Nah, yang di sini berdasarkan hubungan antar variabel itu ada independent variable, dependent variable, moderating variable, intervening variable, dan variable kontrol. Nah, di sini. Apa itu variabel independen? Merupakan variabel bebas. Variabel yang tidak terikat oleh variabel lain. Dependent variable. Ini merupakan variabel terikat, variabel yang tergantung oleh variabel lain. Kalau moderating variable adalah variabel yang moderasi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Sifat variabelnya memperlemah atau memperkuat hubungan.
Nah, terus ada lagi variabel interbening, merupakan variabel antara, variabel yang menjadi perantara dalam hubungan antara independen dengan dependen. Variabel kontrol apa? Variabel pengendali. Contohnya ini. Nah, ini ya. Ini X1, X2, X3 ini independen. Y-nya ini dependen. Y ini dependen atau juga disebut ini endogen. Ini variabel independen bisa juga disebut eksogen. Ini hubungan pengaruh ya, pengaruh. Nah, yang di sini moderasi. Moderasi ini memperkuat atau memperlemah hubungan X1 dengan Y. Memperkuat atau memperlemah antara independen terhadap dependen. Moderasi gitu ya. Ini paham ya moderasi ya? Halo? Iya Masih paham, Pak. sampai di sini? Oke. Misalnya ini Mas Ainun, Y-nya siapa? Perempuannya siapa? Sing wedok iki sapa? Ada ini siapa ini? Rustiana ada, Rustiana? Mbak Rustiana? Ada Pak. Oke. Tak untuk contoh enggak apa-apa ya, contoh ya. Ini Mas Ainun ini misalnya pacarnya Mbak siapa tadi Rustiana ya, Rustiana. Dalam hubungan ini ya, hubungan ini moderasinya ini bisa orang tua ini. Orang tua itu bisa memperlemah atau memperkuat hubungan antara Mas Ainun dengan siapa tadi namanya? Mbak Yasriana ya. Paham ya maksudnya ya? Paham nih? Paham, Pak. Nggih, paham. Nggih, Pak. Nah, sekarang yang ini ada intervening. Nah, intervening. Tadi Rustiana, Mas Ainun, karo Jeffrey misalnya, Jeffrey. Ya, ini Mas Ainun, ini siapa mau kayak Justiana. Interveningnya ini Mas Jeffrey. Kebetulan Mas Jeffrey ini berteman akrab sekali dengan Mbak Rustiana. Ini Mas Jeffrey juga teman akrabnya Ainun ya. Nah, dalam hubungan misalnya pacaran ini ya, ini janjane Mas Ainun ini langsung nembak Mbak Yestiana, jadiannya itu ya, langsung nembak ke sini atau melalui ini dulu perantara, mak comblangnya, Mas Jeffrey-nya mak comblangnya. Melalui mak comblang dulu, baru mak comblang dikatakan Mbak Yustiana ini. Paham ini ya? Bedanya moderating sama intervening ya? Iya, paham, Pak. Nah, dalam satu Nggih, paham, hubungan Pak. itu, bisa jadi X1 itu berpengaruh langsung terhadap Y. Bisa. Atau X1 itu tidak berpengaruh langsung terhadap Y, tapi melalui di sini dulu, intervening, perantara, mediasi ya, intervening. Kalau tadi kan moderasi, kalau intervening itu melalui atau perantara ini, sini dulu, baru ke Y, itu ya. Oke, variabel sudah, ada independen, dependen, moderasi, intervening, ya, intervening. Nah sekarang ini, definisi variabel. Nah di bab 3 proposal skripsi itu, definisi operasional variabel itu harus jelas. Ya, definisinya itu harus jelas. Dan definisi itu kalau bisa menurut siapa? Jadi definisi variabel X, 1, bla 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 bla, menurut siapa?
Nah, ini keterangannya ini ya. Variabel dalam penelitian harus dapat diukur dengan instrumen yang valid dan reliable. Ya. Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut. Operasionalisasi variabel adalah mendefinisikan variabel yang bersifat konsep menjadi spesifik, menjadi terukur. Nah, terus ini ya. Pengukuran variabel adalah usaha, tadi definisi, sorry ya, ini definisi. Jadi dalam ini penelitian itu, sebentar ya, tadi mana sih? Nah ini ya. Nah ini definisi operasional. Jadi definisi dan operasional variabel itu intinya definisi variabelnya itu apa, terus cara mengukurnya bagaimana. Contohnya ini ya, opini audit going concern adalah, ini kan definisi ya, opini audit yang menurut pertimbangan auditor terdapat ketidakpastian bla 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 menurut IAI. Oh, IAP, Ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut ini ya definisi opini audit going concern. Ini definisinya. Terus kemudian bagaimana cara mengukurnya? Variabel opini audit going concern diukur dengan variabel dummy. Menurut siapa? Zahir, Brayanti, Widyatami, Febrian, Merjuwono, dan seterusnya. Bagaimana dummy-nya? 1, kemudian 0. 0 itu tidak menerima opini audit going concern. Itu ya. Contoh lagi, financial distress ini ya. Financial distress merupakan bla 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 bla, ini merupakan definisi. Nah, salah satu cara untuk menilai kondisi keuangan dengan menggunakan model Smijewski, model Altman, ya macam-macam ini. Ya, terus bagaimana mengukurnya? Ini menurut Smijewski ini, menurut model apa lagi ini? Altman revisian, ini cara mengukurnya. Nah, itu ya. Ini contohnya. Itu yang dimaksud di sini. Jadi definisinya itu apa? Bla 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 menurut siapa, tahun berapa. Kemudian yang di sini adalah pengukurannya. Cara mengukur variabel itu bagaimana menurut siapa. Apa itu pengukuran variabel? Itu usaha untuk menilai sesuatu berdasarkan pada satuan nilai tertentu. Kalau misalnya berat badan ya kilogram, kecepatan kilometer per jam. Tadi opini audit going concern, ya dummy dengan dummy kan. Kemudian apa tadi? Financial distress ya, financial distress. Itu kan menggunakan Altman, menggunakan Smijewski, menggunakan Grover, menggunakan Springate dan seterusnya ya. Ini pengukurannya. Nah, pembagian variabel berdasarkan cara mengukurnya itu ada variabel terukur atau observe. Variabel yang diukur secara langsung. Misalnya ini berat badan, kecepatan, terus tadi financial distress, terus apalagi tadi opini audit going concern. Ini yang observe, terukur langsung. Nah, ada juga variabel laten, unobserved, yang tidak diukur secara langsung. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Contohnya dulu ya, contohnya apa? Orientasi etika, independensi, motivasi, kepuasan pelanggan. Nah ini kan unobserved ini, unobserved. Nah, tidak bisa diukur secara langsung. Nah terus dia ngukure, ya biasanya pakai macam-macam cara pengukuran, antara lain skala Likert. Nah ini skripsi-skripsi yang menggunakan kuesioner biasanya. Kuesioner dengan menggunakan skala Likert.
variabelnya unobserved. Kalau skripsi-skripsi itu variabelnya atau cara mendapatkan datanya menggunakan kuesioner. Ini biasanya tidak bisa diukur secara langsung. Nah ini kan variabel unobserved yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, ini variabel reflektif, formatif, enggak usah ya. Nah, sebetulnya ada jenis yang reflektif, ada formatif. Nah, tadi yang unobserved tadi ini ya, yang unobserved, tidak bisa diukur secara langsung. Biasanya menggunakan apa? Ya, menggunakan skala Likert bisa, dan seterusnya ya. Nah, sekarang ini, ke sini. Skala pengukuran. Jadi, ada macam-macam skala pengukurannya ya. Pada variabel observe yang terukur, ini relatif lebih mudah. Seperti tadi ya, kilometer, sentimeter, kilogram, kemudian tadi Z-score, Altman Z-score, kemudian Zmijewski, ini terus kemudian misalnya return saham, kemudian ada lagi korupsi, ya ini mudah observe. Nah, jika variabel yang tidak dapat diukur, unobserved tadi ya, dapat menggunakan skala pengukuran ini. Skala Likert, skala Goodman, semantik, skala rating. Ya. Nah, umumnya ini pakai skala Likert ini. Jadi kalau Anda itu skripsi, kemudian ininya, aduh, sebentar ya. Skripsinya itu variabelnya unobserved, tadi seperti Anda skripsinya itu mengenai independensi, orientasi etika, dan seterusnya ya, maka bisa menggunakan skala Likert ini. Nanti skripsinya itu pakai kuesioner. Nah, sebetulnya skala pengukuran itu ada 4 ini ya. Skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini mudahnya ini no inra ini ya, no inra. No inra, nominal, ordinal, interval, rasio. Ini skala pengukuran. Nah, ini kalau skala pengukuran itu skala nominal ini kategori saja, misalnya pria, wanita. Ya, gitu. Kalau skala ordinal ini ada peringkatnya. Sangat baik, baik, netral, tidak baik, sangat tidak baik ini ya. Nah, ini kalau skala Likert itu biasanya ordinal ini, ordinal. Bisa ordinal ya. Kemudian yang di sini skala interval ya. Skala interval itu skala pengukuran dapat digunakan untuk menyatakan peringkat dan ada jarak ya, intervalnya sudah jelas. Namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Ini contohnya itu suhu ruangan 15 derajat dan 0 derajat misalnya. Ini kan antara 0 derajat dan 15 derajat ada jaraknya. Oh, bedanya 15 derajat. Tapi 0 itu tidak berarti tidak ada suhunya. 0 derajat Celcius itu ya suhunya 0 itu. Artinya apa? Tidak memiliki nilai 0 mutlak. Nah, yang terakhir itu skala yang rasio ini, skala rasio. Ini yang keempat ya, skala rasio. Yang 4 ini skala rasio. Ya, skala rasio itu misalnya rupiah ini ya. Rupiah itu kan bisa 0 ya. 0 rupiah itu bisa. 100 juta, 10 juta, dan seterusnya. Kok baru ada yang masuk ya? Cerah popes. Nah, 29.
Oke ya, tadi sampai mana? Ini skala pengukuran. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi tadi intinya variabel itu apa, terus pengukurannya bagaimana. Variabel itu ada yang observe, ada yang unobserve ya. Kemudian skala pengukuran itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, contoh-contohnya ini yang tadi ya. Ini jenis penelitian sudah definisi. Definisi dan operasionalis variabel. Definisi variabel. Variabel adalah bla 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 ya. Intinya yang di sini ini operasional. Variabel dependent misalnya. Variabel dependent dalam penelitian adalah financial distress. Apa itu financial distress? Ini bla 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 bla. Nah, dihitung menggunakan apa? Ini Grover ya. Yang ini pakai Grover. Nah, variabel independen, likuiditas. Likuiditas itu apa? Bla 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 bla. Ini masih ada yang keliru ini. Harusnya itu definisinya apa, menurut siapa? Definisinya adalah bla 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 menurut siapa tahun berapa. Terus penelitian ini likuiditas menggunakan current ratio menurut ini Nugraha dan rumusnya ini ya. Jadi ini definisi operasional itu isinya definisi dan pengukuran variabel. Jadi definisi dan pengukuran variabel isinya itu sih. Definisi dan pengukuran variabel. Ya, ini juga ini ya. Di operasionalisasi variabel. Ini variabel dependent apa? Nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah prospeksi investor atas kinerja bla 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 bla. Menurut siapa? Mudijah dan Habibah 2019. Nah, nilai perusahaan diukur dengan perhitungan Tobin-Skew. Menurut siapa? Ini Devi et al. Ya kan? Variabel independen, ERM, pengungkapan ERM. ERM itu apa? Bla 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 menurut siapa? Ini juga kurang ini. Harusnya pengungkapan ERM itu apa? Menurut siapa tahun berapa? Terus diukur menurut siapa tahun berapa? Ya. Itu ya. Paham ini, Mas, Mbak? Halo? Paham sampai sini? Pak, ngapunten. Iya, Pak. Mau tanya boleh, Pak? Ya, ya. Gimana, Mas? Nggih. Pak, untuk terkait skala observe kan ada data pasti nggih, Pak, di sana ya, Pak? Ya. Nggih, yang kita telah itu ada standar minimal atau maksimal data dari tahun yang kita ambil mboten nggih, Pak? Misal untuk kita mengobservasi minimal 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Terus kemudian untuk data tersebut yang kita teliti, misal kita ambil data dari annual report, itu ada ketentuan tahunnya mboten, Pak? Tahun Nah, terbaru atau bebas? ya. Itu sebetulnya Terima kasih, judgement Pak. dari peneliti. Judgement dari peneliti. Jadi FEB, Prodi Akuntansi itu menentukan bahwa data itu minimal 5 tahun ke belakang dari saat ini. Itu sih Mas kebijakannya begitu. Jadi kita ingin meneliti tahun-tahun yang terbaru. Apakah tahun-tahun yang lampu-lampu yang sudah lama itu enggak relevan untuk diteliti? Sebenarnya relevan saja tergantung konteks penelitiannya. Tergantung konteks penelitiannya. Misalnya kita ingin meneliti, ingin mengetahui ya, data apa misalnya itu. Data zamannya. Kita ingin meneliti bagaimana sih kinerja keuangan zamannya Pak Harto gitu ya. Orde baru, orde lama, orde baru. Ya kita pakainya datanya yang dulu gitu kan. Tapi dalam konteks hal ini untuk ke policy FEB Prodi Akuntansi itu datanya minimal 5 tahun. Tahun-tahun terakhir ya. Kalau tahun sekarang 2002 berarti 21, 20, 19, 18, 17 ya. Itu Mas. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, Pak. Jadi datanya nanti yang update ya, terbaru. Oke.
Oke, saya lanjut. Ini sudah oke. Ini sudah, jenis data sekarang. Jenis dan metode pengumpulan data. Nah, ini Mas sampai di sini. Data itu apa sih? Fakta, sesuatu yang diberi atau pernyataan yang senyatanya atau fakta ya. Jenis data ini macam-macam, bisa menurut sifatnya, bisa menurut sumbernya, bisa menurut cara memperolehnya, menurut waktu pengumpulan. Nah, kita fokus yang ini ya Mas, biasanya yang ini nih. Nah, kalau dalam skripsi proposal, jenis datanya apa? Data sekunder. Data sekunder itu apa? Data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder itu sudah dikumpulkan, kelihatan nggak ini? Nah, kelihatan ya? Sudah dikumpulkan dan dijadikan oleh pihak lain. Ya, seperti tadi annual report tadi ya, Mas Ainun ya. Annual report, laporan keuangan perusahaan-perusahaan di BI itu kan data sekunder. Ya, data yang sudah disajikan oleh pihak lain, oleh perusahaan-perusahaan itu. Gitu. Kemudian data misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kita cari di BPS, Badan Pusat Statistik Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Indonesia. Ada itu di BPS ya. Nah, misalnya data dari BPS atau data dari BI, data dari website pemerintah lainnya itu ya. Ini. Dan data yang primer. Primer itu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Contohnya kalau kita sampean melakukan penelitian, bentuknya itu nanti kuesioner ya, pakai kuesioner. Pakai skala Likert misalnya. Datanya primer, kita nyebar kuesioner ke responden. Misalnya pengaruh X1, X2, X3 terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batang gitu misalnya. Atau faktor-faktor yang mengaruhi kepatuhan wajib pajak studi di KPP Batang Pekalongan gitu ya. Misalnya ini data primer. Itu ya. Nah, kemudian setelah jenis data ini, nah ini cross section, time series ini enggak usah ya. Kecuali ada yang tanya. Nah, tadi jenis datanya primer atau sekunder gitu ya. Nah, kemudian metode atau cara pengumpulan datanya bagaimana? Nah, kalau datanya itu sekunder, hasilnya menggunakan metode teknik dokumentasi. Kalau datanya itu primer, tadi ya pakai kuesioner, metode pengumpulan datanya itu bisa kuesioner, wawancara, atau observasi. Itu ya. Nah, apa itu dokumentasi? Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh pihak lain atau data sekunder. Peneliti itu tinggal memanfaatkan data tersebut. Ya, dokumentasi bisa dilakukan dengan cara nyatet ulang, fotokopi, atau mendownload atau membeli. Contohnya ya data laporan keuangan dan harga saham. Nah, kuesioner itu metode pengumpulan data dengan cara membagi atau memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Itu ya. Jadi ini ya, dokumentasi, kuesioner, wawancara, observasi. Paham ini ya metode pengumpulan datanya? Jadi misalnya teknik dokumentasi, gitu ya. Kalau datanya sekunder. Kemudian ini, kelemahan, keuntungan menggunakan kuesioner. Tidak usah, ini wawancara. Nah, wawancara ini kalau misalnya kualitatif ya, penelitian kualitatif. Oke, lanjut. Nah, ini contoh salah ya. Di proposal itu hanya disebutkan begini, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.
Data sekunder sudah dikumpulkan pihak lain, bla bla bla. Ya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam menggunakan teknik dokumentasi. Nah, ini hanya pengertian nganu saja ini, data sekunder dan teknik dokumentasi. Nah, ini keliru. Nah, harusnya begini. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data bla 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 bla. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yaitu metode yang digunakan oleh data-data yang sudah jadi dan seterusnya. Nah, ditambahi seperti ini, data sekunder dalam penelitian ini berupa. Jadi ini kan datanya data sekunder, metodenya adalah dokumentasi. Nah, setelah ini ditulis, jangan lupa data sekunder yang dimaksud itu apa? 1. Laporan keuangan Pemda Kabupaten atau Kota tahun 2008 sampai 2014. Ya. Cara memperolehnya dari mana? Situs Kementerian Keuangan ini. Kemudian keputusan tindak pidana korupsi, data yang kedua. Dari mana diperoleh? Dari Direktori Mahkamah Agung. Kemudian data yang ketiga, data sekunder apa? Ikhtisar hasil pemeriksaan sementara. Di mana diperolehnya? Dari situs ini, BPK. Data PDRB, produk domestik regional bruto. Dari mana? Dari BPS. Paham ya? Jadi kalau nulisnya cuma gini salah ini. Ini data apa? Nanti cara sumbernya dari mana? Nah, yang benar seperti ini. Ini ya, paham ya? Paham ini sampai sini? Iya, paham, Pak. Ya, oke, mudah-mudahan paham. Tak contohnya lagi. Nah, ini ya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, ya kan? Data sekunder adalah bla 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 bla. Nah, jangan sampai di sini terus sudah salah. Harus ada keterangan data yang digunakan dalam penelitian ini, data laporan keuangan Pemda, Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah tahun ini, diperoleh melalui ini kan gitu. Paham ya? Terus metode pengumpulan datanya. Baik, malah spasi, dokumentasi ini ya. Kemudian, ini lagi nih ya. Mana ini? Sebentar. Oh, salah ini. Data. Nah, ini. Ini data sekunder. Data sekunder adalah bla 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 bla. Dalam penelitian ini, ya kan, ini harus ditambah seperti ini. Diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di website resmi BI. Ini kan. Metode pengumpulan datanya apa? Dokumentasi. Ya. Ini. Gitu ya. Paham ini ya? Ada lagi contohnya ini nih. Datanya mana data? Ya, ini contoh-contohnya. Paham ini ya, Mas Mbak? Ini sampai di data. Jadi kita sudah belajar ini nih. Belajar ini. Ya, jenis beritanya apa? Definisi variabel dan pengurukannya bagaimana? Jenis dan metode pengumpulan data sudah. Nah, yang belum apa ini? Populasi dan sampel, kemudian teknik analisis ya. Oke.
kita presensi dulu. Ini yang nggak hadir siapa nih? Kita panggil aja ya. Jessica ada? Halo? Halo Mbak? Mbak Jessica, Piye iki? Salsabila ada? Ada, Pak. Hana Zulfania? Hadir, Pak. Reni Mustikasari? Hadir, Pak. Aklul Kudsi? hadir Pak. Jessica Farah? Hadir, Pak. Nindita? Maaf, hadir, Pak. Nindita? Hadir, Pak. Nurlaili? Hadir, Pak. Ratna Alfianingrum? Ada ya. Firman Aditya? Arisma? Hadir, Pak. Rustiana? Hadir, Pak. Yundi Alfaisah? Yundi? Gak ada. Andre Pana? Hadir, Pak. Agres Wijanarko? Agres? Gak ada. Hafizman? Hadir Pak. Nadifa Aura? Hadir, Pak. Ainun ada. Hadir, Pak. Rizky Dwi? Hadir, Pak. Rizka Febriani? Hadir, Pak. Fahila? Hadir, Pak. Muhammad Afrohul Huda? Hadir Pak. Safela Bonita? Hadir, Pak. Jeffrey? Ada. Hadir. Elisa? Azahra? Rono? Ahmad Rifa? Fahlevi? Hadir Pak. Devi Dwi Anggreni? Gak ada. Coba Pak, Alfianingrum hadir, Pak. Jessica hadir, Pak. Jessica kemana tadi? Hadir, Pak. Tadi ke toilet sebentar, Pak. Ya, Ratna Alfianingrum hadir, Pak. bentar. Hadir Pak. Saya tak beleni. Ratna ada? Ada, Pak. Firman Aditya? Enggak ada. Yundi Alfaisa? Enggak ada. Agres? Hadir Pak. Hadir. Oke. Terus iki siapa? Elisa ada? Devi Dwi Anggreni? Siapa sih ngurung kepanggil? Coba Mas, iki siapa komting iki? Silakan yang belum Mas di Jeffrey, absen, Pak. silakan. Siapa? Mbak Elisa Firman. baru masuk kayaknya Pak. Siapa? Mbak Elisa baru gabung. Tadi keluar gabung gitu. Elisa, mana Elisa? Elisa hadir? Oh enggak ada. Tadi hadir barusan. Jadi yang enggak ada siapa nih? Arisma? Oh ada Arisma ya. Firman Aditya? Enggak ada. Yundi Alfaisa? Coba komting dihubungi ki. Elisa Salsila? David Dwi Anggreni? Maaf, Bapak, itu barusan Elisa telepon saya. Katanya sinyalnya gangguan, Pak. Jadi keluar sendiri. Ya Elisa terus apa meneh? Sing ngono. Makasih, Pak. Ya. Ini siapa ki? Firman ada enggak? Firman, Yundi,
sama Devi Dwi Anggreni. 3 orang. Ini yang Firman sama Devi Dwi Anggreni. Komtingnya dihubungi ya, Firman. Yundi Dwi Anggreni. Firman, Yundi nggak ada, Devi Dwi Anggreni. Firman, Yundi Dwi Anggreni. Coba komtingnya dihubungi itu, Mas. Iya Pak, siapa? Firman, Yundi, Devi Dwi Anggreni. Tuh, salah. Sudah belum dihubungi? Ya, sambil melanjutkan ya. Tadi yang kurang berarti apa? Populasi, sampel, teknik analisis ya. Oke, kita lanjut. Populasi. Populasi ini. Berarti sekarang sampling. Oke. Nah ini. Sampling ya. Pengambilan sampel. Jadi sampling itu bagian dari populasi ya. Jadi misalnya populasinya mahasiswa akuntansi, sampelnya tahun 2000, angkatan tahun 2021, 20, 19, terus ke bawah gitu ya. Sampel itu bagian dari populasi. Nah, bagaimana di sampling itu ada 2 masalah. Teknik pengambilannya bagaimana, terus jumlah sampelnya berapa itu ya. Jadi intinya itu ada 2. Sebentar. Nah, menentukan ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel itu intinya. Nah ini ada teknik pengambilan sampel itu ada yang probability sampling, ada non-probability sampling. Ini simple random sampling, stratified sampling, ada cluster, dan seterusnya ya. Ini yang non-probability itu convenient sampling, purposive sampling, judgment, dan seterusnya. Nah yang biasa dipakai ini nih, kalau risetnya itu di pasar modal ya, pasar modal. Di pasar modal. Ini biasanya purposive ya. Purposive sampling biasanya. Oke ya.
Nah, kalau probability apa? Namanya aja probabilitas, berarti sampelnya itu memiliki kecepatan yang sama. Kalau ini ada simple random sampling, ambilnya simple. Kemudian yang kedua, proporsional stratified random sampling. Ya. Nah, ini berdasarkan strata. Nah, ini antar strata itu, stratanya misalnya ini SD, SMP, SMA, gitu ya. Terus sarjana. Antar strata ini karakteristiknya berbeda. SD berbeda dengan SMP, berbeda dengan SMA, berbeda dengan sarjana. Tapi dalam satu strata misalnya yang SD dalam 150 orang SD ini karakteristiknya itu homogen. Itu stratified random sampling namanya. Nah, ada lagi yang cluster sampling. Nah, kalau cluster sampling itu apa bedanya dengan stratified? Antar strata ini homogen ya. Misalnya stratanya itu, klasternya ya, klaster itu stratanya ini Pekalongan Utara, Barat, Timur, Selatan. Ini homogen. Ya. Tapi di dalam strata itu heterogen. Di dalam misalnya Kecamatan Pekalongan Utara itu